Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Gunawan, BP 18 10 11 852 610540. Baiklah, saya akan mempresentasikan hasil PKL saya dengan judul Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah Menengah Pertama, atau disingkat BOS SMP, di SMPN Negeri 25 Sejunjung, Kabupaten Sejunjung, Sumatera Barat tahun 2021. Dengan peminatan konsentrasi sistem informasi bisnis, program studi sistem informasi, Fakultas Ilmu Komputer tahun 2021. Dengan pembahasan yang pertama pendahuluan, yang kedua analisa sistem, yang ketiga penutup. Latar belakang. Pendidikan merupakan aspek penting bagi perkembangan sumber daya manusia. Pendidikan juga dipercaya sebagai wahana perluasan akses dan mobilitas sosial dan dalam masyarakat baik secara horizontal maupun vertikal. Oleh karena itu, negara sebagai penjamin kehidupan masyarakat harus mampu menyelenggarakan pendidikan agar taraf hidup masyarakatnya sangat baik. Salah satu program pemerintah dalam rangka meratakan dan meningkatkan mutu pendidikan melalui pengalokasian dana yang memadai adalah program bantuan operasional sekolah atau disingkat dengan BOS, yang dimulai pada bulan Juli tahun 2005. Pengalokasian dana BOS dikatakan efektif apabila dana yang ditetapkan tepat guna dan tepat sasaran. Dana BOS dinilai efektif jika penggunaan dana tersebut menunjukkan sampai berapa jauh dana tersebut mampu mencapai tujuan-tujuannya yang telah ditetapkan. Dengan adanya dana BOS, kegiatan belajar mengajar bisa digratiskan, karena seluruh biaya operasional sekolah ditanggung pemerintah secara khusus. Program BOS bertujuan untuk menggratiskan seluruh siswa miskin pada tingkat pendidikan dasar dari beban biaya operasional sekolah, baik negeri atau swasta. Menggratiskan seluruh siswa sekolah dasar dan SMP negeri dari biaya operasional sekolah. Yang kedua, tujuan penelitian. Dari penelitian ini penulis mempunyai 3 tujuan, yaitu meneliti bagaimana perencanaan dana BOS di SMPN 25 Sejunjung. Yang kedua, meneliti bagaimana realisasi dana bantuan operasional sekolah di SMPN 25 Sejunjung. Yang ketiga, meneliti bagaimana pelaporan penggunaan dana BOS di SMPN 25 Sejunjung. Yang ketiga, manfaat penelitian. Hasil penelitian ini akan bermanfaat bagi: yang pertama, manfaat teoritis. Yang A, memperkaya khasana penelitian mengenai pembiayaan pendidikan. Yang B, sebagai dasar untuk penelitian lebih lanjut mengenai pembiayaan pendidikan, khususnya tentang pengelolaan dana BOS. Yang kedua, manfaat praktis. Yang A, dapat memberikan kontribusi kepada manajemen pelayanan BOS, sekolah, masyarakat, dan pemerintah dalam menerapkan program BOS berikutnya. Yang B, sebagai masukan dan pertimbangan bagi pihak sekolah dalam mengelola dana BOS. Yang keempat, rumusan masalah. Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah yang dapat penulis ambil adalah sebagai berikut. Yang pertama, bagaimana perencanaan dana BOS di SMPN 25 Sejunjung. Yang kedua, bagaimana realisasi dana BOS di SMPN 25 Sejunjung. Yang ketiga, bagaimana pelaporan dana BOS di SMPN 25 Sejunjung. Analisa sistem. Konsep dasar sistem informasi. Sebuah sistem informasi merupakan kumpulan dari perangkat keras, lunak, serta manusia yang akan mengelola dan menggunakan perangkat keras dan lunak tersebut. Muhammad Aziz, 2006. Informasi tak merupakan hal yang sangat penting. Dengan adanya informasi tersebut dapat diketahui kemajuan dan kegagalan proses pelaksanaan.
User case diagram sebagai berikut. Kepala tata usaha dapat login dan mengakses menu home, setup, transaksi, posting, laporan, dan petunjuk. Sedangkan kepala sekolah dapat login dengan dapat mengakses laporan jurnal, cetak laporan jurnal, laporan buku besar, cetak laporan buku besar, laporan neraca saldo, cetak laporan neraca saldo. Kelas diagram yang memiliki tabel user yang memiliki realisasi ke tabel jurnal memiliki realisasi ke tabel transaksi, tabel perkiraan, dan tabel posting. Dengan tabel perkiraan memiliki realisasi ke tabel posting. Activity diagram admin dan pimpinan. Admin dapat melakukan login dan mengisi form login dan entry data. Di bagian entry data dapat mengakses perkiraan, jurnal, posting, dan menyimpan, edit, dan menghapusnya. Dengan laporan dapat mengakses jurnal, buku besar, dan neraca saldo. Hanya dapat mencetak saja dan keluar. Pimpinan dapat login ketika sudah terverifikasi, mengisi form login, dan dapat melihat laporan sebagaimana dapat mencetak hasil dari jurnal, buku besar, dan neraca saldo, dan logout. Sequence diagram admin memasukkan nama dan password. Jika terverifikasi, admin dapat login dan masuk ke menu input, ke menu utama. Dengan menu input dapat menyimpan, mengedit, dan menghapus. Setelah menginput dapat mencetak laporan. Setelah mencetak laporan, jika tidak ada lagi, bisa keluar. Sequence diagram pimpinan. Pimpinan dapat melakukan login dengan memasukkan username dan password. Jika terverifikasi, pimpinan bisa masuk dan melihat laporan. Di dalam laporan, pimpinan dapat mencetak laporan. Jika tidak ada lagi, pimpinan bisa keluar. Struktur program laporan pengelola dana BOS yang terdiri dari menu utama, menu home, setup, transaksi, posting, laporan, dan logout. Di dalam setup terdiri dari perkiraan, dan di menu transaksi terdiri dari jurnal umum, dan di menu posting terdiri dari posting transaksi, dan di menu laporan terdiri dari laporan jurnal, laporan buku besar, dan laporan neraca saldo. Sedikit desain home program atau bisa disebut dengan dashboard program. Yang ketiga, penutup. Dengan ini penulis dapat menyimpulkan beberapa kesimpulan dari penelitian yang dilakukan pada SNPN 25 Sujunjung, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut. Yang pertama, dengan adanya sistem baru dapat membantu dalam pengelolaan dana BOS SNPN
pada sekolah, SMP, dan 25 Junjung, dan mengurangi adanya redundansi data. Yang kedua, dengan adanya sistem baru dapat menghasilkan informasi secara tepat dan akurat. Dengan bantuan bahasa pemrograman PHP dan database NoSQL, laporan keuangan dapat disimpan dengan baik. Sedikit demo program admin. Password login. Di sini admin dapat melakukan setup perkiraan menu perkiraan yang terdiri dari kas bendahara dan sebagainya. Dan jurnal umum. Sebagai berikut. Dan menu posting transaksi 2021. Dan laporan jurnal tahun 2021 dengan nama penanggung jawab Gunawan dengan NIP 123 tampilkan, dan hasilnya sebagai berikut. Dan laporan buku besar kita ambil dari dana BOS tahun 2021, nama penanggung jawab Gunawan, NIP 12321, tampilkan total sudah, yaitu neraca saldo tahun 2021, nama penanggung jawab Gunawan, NIP 123. Demikian demo programnya dan dapat melakukan logout. Tunggu, petunjuk penggunaan dan mengisi laporan. Kode posting yang pertama harta 1.1 harta lancar, 1.2 harta tetap, 2 hutang, 2.1 hutang jangka pendek, 2.2 hutang jangka panjang, yang ketiga modal, yang kelima biaya. Setelah itu dapat melakukan logout, kita keluar dari aplikasi. Demikian hasil presentasi saya yang dapat saya presentasikan. Kalau ada kata yang salah dan kilafan saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.